Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Faisal Andi Darmawan dengan NIM 24030102093 dari kelas AK405. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan analisis jurnal manajemen rantai pasok. Berikut alur presentasi saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang identitas jurnal yang saya pilih, kemudian gambaran umum penelitian, tujuan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian, dan yang terakhir, kesimpulan. Jurnal yang saya analisis berjudul Analisis Kinerja Rantai Pasok dan pengaruhnya terhadap pesanan pada PT Sentosa Tata Multi Sarana. Artikel ini ditulis oleh Nasution dan rekan-rekannya. Diterbitkan di Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas, volume 26 nomor 2, Juli 2024 dengan PISSN 16953273 dan EISSN 25273469. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan studi kasus pada perusahaan PT Sentosa Tata Multi Sarana, yaitu perusahaan manufaktur kardus. Kemudian, mengetahui hubungan antara ketiga aliran supply chain, yaitu produk, keuangan, dan informasi. Hal ini juga menjadi fokus utama penelitiannya, dikarenakan untuk mengetahui hubungan antara ketiga aliran utama rantai pasok terhadap pemenuhan proses pesanan. Kemudian yang terakhir, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini, dengan melalui observasi dan wawancara langsung. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, yaitu menganalisis pengaruh ketiga aliran supply chain terhadap proses pemenuhan pesanan. Kemudian yang kedua, menilai sejauh mana sistem just in time atau JIT diterapkan dalam produksi. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Selanjutnya ada adanya kelebihan dan kekurangan dalam penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan seperti yang pertama, topik yang diangkat relevan dan aplikatif di dunia industri. Karena penelitian ini mengangkat isu penting dalam dunia industri, yaitu efisiensi rantai pasok yang sangat relevan di tengah persaingan pasar dan kebutuhan akan kecepatan layanan. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara secara langsung atau adanya pendekatan kualitatif, peneliti mampu menangkap kondisi aktual atau sesuai realita operasional perusahaan, termasuk alur kerja dan strategi perusahaan dalam merespon tantangan rantai pasok. Kemudian yang ketiga, penelitian ini dengan baik mengklasifikasi atau mengidentifikasi 3 jenis aliran rantai pasok, yaitu aliran produk dari bahan baku ke konsumen, aliran keuangan dari konsumen ke pemasok, dan aliran informasi dari 2 arah. Hal ini juga memudahkan para pembaca jurnal memahami sistem kerja yang terintegrasi. Kemudian yang keempat, terdapat penerapan sistem just in time. Dalam hal ini, pemenuhan pesanan yang menunjukkan bagaimana perusahaan mengupayakan efisiensi produksi dan meminimalkan pemborosan. Kemudian, kelebihan yang terakhir yaitu peneliti tidak hanya menyampaikan temuan, tetapi juga memberikan rekomendasi yang solutif kepada perusahaan
seperti pentingnya kontrak dengan pemasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang bisa meningkatkan ketahanan rantai pasok perusahaan. Adapun kekurangan dari penelitian ini, yang pertama yaitu tidak menyertakan data kuantitatif atau yang tidak memperkuat analisis seperti durasi lead time, presentasi keterlambatan, pesanan, atau tingkat efektivitas proses. Hal ini kan juga menjadi kekurangan dari sisi objektivitas pengukuran. Kemudian yang kedua, karena studi ini hanya dilakukan pada satu perusahaan, sehingga kesimpulan yang diambil bersifat kontekstual dan tidak bisa digeneralisasi ke perusahaan lain atau sektor manufaktur secara umum. Kemudian yang ketiga, minimnya kajian risiko supply chain. Dalam penelitian ini belum membahas secara rinci risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam rantai pasok, seperti adanya fluktuasi harga, bahan baku, gangguan pasokan, atau kendala logistik. Kemudian yang keempat, tidak ada analisis kasual yang mendalam. Meskipun disebutkan ada pengaruh dari rantai pasok terhadap pemenuhan pesanan, tidak dijelaskan secara sistematis bagaimana mekanisme sebab akibatnya. Hal ini dapat diperkuat dengan pendekatan kuantitatif atau model analisis yang lebih kompleks. Kemudian kekurangan yang terakhir yaitu ketergantungan sistem pre-order yang belum dikaji strateginya. Penggunaan sistem pre-order memang efisien dalam mengatur produksi. Namun, sistem ini juga memiliki keterbatasan jika terjadi permintaan yang mendadak. Nah, dalam hal ini peneliti belum mengulas bagaimana perusahaan mengantisipasi kondisi tersebut secara strategis. Sebagai kesimpulan, penelitian ini sangat berguna karena dalam memberikan pemahaman tentang manajemen rantai pasok, khususnya pada perusahaan manufaktur. Kemudian penelitian ini menunjukkan bagaimana supply chain dikelola secara nyata. Namun, penelitian ini tetap membutuhkan penguatan dari aspek data, generalisasi, serta analisis risiko dan strategi jangka panjang. Kemudian yang terakhir, jurnal ini juga bisa menjadi pijakan awal untuk studi lanjutan yang lebih komprehensif. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.